teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel GKYPIK. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian di segmen pelayanan. Di segmen ini, kita akan membahas dinamika dan tantangan yang sering kita hadapi saat melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Hari ini, kita mau mengangkat satu topik yang sangat penting, tapi kadang-kadang cukup sensitif untuk dibicarakan. Topiknya adalah tentang regenerasi pelayanan. Kalau kita perhatikan di banyak gereja, seringkali muncul dua kutub ekstrim. Ada pelayanan yang isinya didominasi oleh kaum senior saja, sampai-sampai anak mudanya merasa tidak punya ruang untuk berkarya. Tapi di sisi lain, ada juga pelayanan yang isinya murni anak muda semua, berlari sangat cepat dengan ide-ide kreatif, tapi kehilangan akar hikmat dari generasi sebelumnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah pelayanan itu dibatasi oleh usia tertentu? Kapan generasi yang lebih tua harus mundur, dan kapan generasi muda harus maju? Apakah regenerasi itu berarti menyingkirkan yang tua demi yang muda? Mari kita bedah topik ini perlahan-lahan dari kacamata Alkitab dan teologi kita. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu konsep tentang regenerasi. Kalau kita berbicara tentang pengembangan manusia atau membangun sebuah organisasi yang sehat, suksesi itu adalah hal yang mutlak. Begitu juga di dalam gereja. Namun di dalam kerajaan Allah, regenerasi bukanlah sekadar ajang pergantian pemain, di mana yang lama dibuang dan diganti yang baru. Regenerasi di dalam gereja adalah sebuah proses pemuridan, mentoring, dan estafet iman. Ini adalah tentang bagaimana generasi yang satu menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada generasi berikutnya, seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 78. Kedua, apakah pelayanan itu soal usia? Alkitab dengan sangat jelas menjawab, tidak. Tuhan memakai semua rentang usia untuk menggenapi rencananya yang berdaulat. Untuk anak-anak muda, mari kita ingat pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teman-teman yang masih muda, gereja sangat membutuhkan energi, semangat, dan ide-ide segar dari kita. Tapi ingat, semangat saja tidak cukup. Kita harus memiliki karakter Kristus dan mau rendah hati tunduk pada proses. Jangan sampai kita menjadi sombong hanya karena kita lebih melek teknologi atau punya ide kekinian, lalu meremehkan bimbingan dari para senior. Sebaliknya, untuk Bapak Ibu yang merupakan generasi senior, Alkitab juga mencatat bagaimana Tuhan memakai Kaleb yang berumur 85 tahun untuk merebut pegunungan Hebron. Artinya, selama Tuhan masih memberikan napas, panggilan pelayanan itu tidak pernah pensiun. Namun, bentuk pelayanannya yang harus bertransformasi. Generasi senior dipanggil untuk menjadi bapak dan ibu rohani. Gereja sangat membutuhkan hikmat, kedalaman iman, dan pengalaman Bapak Ibu yang sudah teruji oleh waktu. Berikanlah ruang, berikan kepercayaan, dan dampingilah anak-anak muda kita saat mereka melayani, meskipun cara mereka mungkin berbeda dan kadang membuat kesalahan. Teman-teman, dalam perspektif teologi reform, gereja adalah tubuh Kristus. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Generasi tua dan generasi muda di gereja tidak diciptakan untuk saling bersaing, melainkan untuk saling melengkapi. Regenerasi yang sehat terjadi ketika generasi yang lebih tua dengan rela hati membagikan tongkat estafet sambil terus mendoakan. Dan generasi yang muda dengan penuh hormat menerima tongkat itu sambil terus meminta arahan. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menyegarkan kembali semangat pelayanan kita di gereja dan mematahkan tembok pemisah antar generasi. Mari kita bergandengan tangan membangun rumah Tuhan. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu merasa video ini memberkati, jangan lupa untuk klik tombol like. Tulis juga di kolom komentar, apa sih pengalaman atau kerinduan teman-teman terkait kolaborasi antar generasi di dalam pelayanan gereja kita? Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel GKYPIK, lalu bagikan video ini kepada rekan-rekan sepelayanan atau di grup komsel kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua.